Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang memahami kreativitas. Kita beranggotakan ada 7 orang. Yang pertama ada Mbak Sela, kedua Mas Dimas, ketiga Mbak April, keempat Mbak Dewi Paramita, kelima Mbak Zahra, keenam ada Mbak Ida, dan ketujuh ada saya, Padian Farani. Lalu yang pertama ada apa sih itu? Berpikir, belajar, dan juga mengingat. Nah, jadi wawasan yang kreatif sering merupakan hasil dari pengalaman AHA, yaitu hubungan penalaran yang ada pada pikiran kita tanpa disadari yang terjadi di saat tertentu atau saat untuk menemukan sesuatu. Seperti itu. Nah, ada perspektif menarik tentang pengajaran, yakni sebuah kemajuan individu melalui 4 tingkat pengetahuan. Yang pertama ada ketidakmampuan yang tidak disadari, kedua ketidakmampuan yang disadari, ketiga kemampuan yang disadari, dan yang terakhir ada kemampuan yang tidak disadari. Nah, di sini ada contoh ketika saat kita masih anak-anak nih, kita hanya mempelajari angka-angka saja, yang dimana merupakan konsep sederhana tentang penjumlahan menggunakan tangan, tetapi tidak disadari bagaimana menambah angka yang lebih besar dari itu. Itu termasuk ketidakmampuan yang tidak disadari. Lalu kita jadi tahu nih, dari situ kita jadi tahu dan sadar tentang ketidakmampuan kita untuk melakukan yang lebih dari itu. Itu termasuk ketidakmampuan yang disadari. Nah, setelah itu kita menjadi sadar tentang ketidakmampuan untuk melakukan itu semua. Ketika kita mempelajari teknik itu, proses belajar itu rupanya sungguh lambat. Jadi tuh kelihatan lebih lambat, khususnya karena kita tuh harus berpikir juga dengan seksama, dan juga kita tuh harus mengingat untuk memindahkan angka 1 sampai 9 dan yang lebih dari itu. Nah, itu termasuk kemampuan yang disadari. Akhirnya kita mencapai tahap, setelah itu kita akhirnya mencapai tahap di mana kemampuan yang tidak disadari itu menjadi sifat kedua, tetapi kita berada dalam suasana ketidakmampuan yang tidak disadari tentang aljabar, seperti itu. Jadi intinya ketika kita belajar, kita harus terus menerus berputar melalui 4 tahap pengetahuan itu. Nah, pemikiran yang sadar itu dipengaruhi oleh bagaimana otak manusia berfungsi dan melalui batasannya. Nah, di sini para psikolog telah berteori bahwa ingatan dibagi menjadi 2 komponen, yaitu ingatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Ingatan jangka pendek menangani informasi untuk jangka pendek dan terdapat beberapa batasan. Sedangkan pemikiran yang tidak sadar merupakan bagian penting kedua dari nalar kita. Jadi nalar yang tidak sadar lebih sulit untuk memahami atau menjelaskan, tapi hal ini merupakan bagian yang integral dari proses kreatif seperti itu. Jadi di sini terdapat 3 perspektif dalam kreativitas. Yang pertama yaitu inspirationalis. Kelompok ini menciptakan kreativitas dimulai dari adanya masalah dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan. Kreativitas didapatkan melalui brainstorming, free association, lateral thinking, dan perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu strukturalis. Pemecahan masalah yang dipakai kelompok ini adalah yang pertama yaitu memahami masalah, membuat suatu perencanaan, yang ketiga melaksanakan perencanaan, dan yang terakhir yaitu melakukan feedback. Jadi proses pembuatan sering ditujukan dengan animasi visual, sehingga kelompok ini sering disebut dengan visual thinking. Yang ketiga yaitu situasionalis. Kelompok ini memandang kreativitas sebagai sesuatu yang melekat dalam sebuah komunitas, praktis dengan standar yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh keluarga, pengajar, dan teman. Kreativitas didapat melalui konsultasi dengan komunitasnya dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Untuk yang slide selanjutnya yaitu tentang sudut pandang pembatas, yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu hasil dari perilaku kreatif seperti penemuan, teori-teori, kepustakaan, musik, seni, dan model-model. Jadi perilaku kreatif seperti ini biasanya digunakan pada penelitian akademik.
Yang poin yang kedua yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan persepsi, pemikiran, belajar, dan motivasi. Pemikiran perilaku kreatif yang seperti ini biasanya akan membuat seseorang itu bisa mempunyai 2 atau 3 sudut pandang yang berbeda, sehingga pemikiran kreatif yang seperti ini yang biasanya kerap timbul dan terjadi. Selanjutnya yaitu poin 3, karakteristik dari individu yang menciptakan seperti temperamen, sikap mental, pribadi, dan kebiasaan. Contohnya yaitu perilaku atau karakter yang ada pada diri seseorang karyawan. Misalnya ini terjadi pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat yaitu pengaruh lingkungan dan budaya sehingga mengakibatkan perilaku kreatif. Jadi perilaku kreatif di sini yaitu lingkungan itu sangat mempengaruhi seperti itu. Jadi seseorang bisa dikatakan mempunyai pemikiran kreatif karena sebuah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu peran pemikiran kreatif dalam pemecahan masalah. Jadi di sini perilaku kreatif dituntut untuk awalnya itu mempunyai masalah dan sebisa mungkin harus bisa menyelesaikannya gitu. Harus ada solusi seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya ada unsur-unsur kreativitas. Kreativitas merupakan paduan dari pengetahuan, imajinasi, dan evaluasi. Proses ini terjadi melalui pengetahuan kembali dan asosiasi pengetahuan serta pengalaman dalam cara yang baru. Nah, dalam buku ini, dalam kenyataannya, melalui asosiasi kreativitasnya, ilmu pengambilan keputusan dan manajemen sama sekali merupakan pengaturan kembali dari keberadaan pengetahuan pada cara baru. Kreativitas menggunakan apa yang ada dan tersedia serta mengubah dalam cara yang tidak diramalkan dengan membuahkan hasil yang tidak pernah diharapkan. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zahra. Oke, selanjutnya ada teori kreativitas. Teori kreativitas terdiri dari 4 teori. Yang pertama adalah asosianisme. Asosianisme didasarkan pada asas bahwa pikiran merupakan asosiasi ide diperoleh dari pengalaman sesuai dengan hukum, frekuensi, kebaruan, dan kehidupan. Sesuai dengan teori ini, ide-ide baru dikembangkan dari ide lama melalui proses coba-coba dan kemungkinan salah. Kemudian yang kedua adalah teori Gestalt. Teori ini menyatakan bahwa pemikiran kreatif merupakan rekonstruksi dari Gestalt atau pola-pola yang secara struktur tidak sempurna. Bila mana orang berhadapan dengan problem, ia memahami problem itu secara keseluruhan. Teori Gestalt ini secara memadai menjelaskan situasi yang di dalam situasi itu orang mulai terkena problem. Tetapi teori ini gagal untuk menjelaskan bagaimana orang dapat berhasil bila mana bagian dari tugas itu sungguh-sungguh terdapat problem. Kemudian yang ketiga adalah psikoanalisis. Psikoanalisis telah memiliki sebuah pengaruh yang penting tentang kreativitas. Freud memberikan kesan bahwa kreativitas berasal dari konflik dengan alam bawah sadar. Cepat atau lambat, ketidaksadaran menghasilkan sebuah penyelesaian terhadap konflik ini. Jika penyelesaian itu memaksakan kembali sebuah aktivitas yang dikehendaki oleh bagian dari kepribadian yang sadar, penyelesaian itu kemudian akan membuahkan perilaku yang kreatif. Kemudian yang terakhir adalah neopsikoanalisis. Menurut teori ini, pemikiran kreatif terjadi bila mana ego secara sukarela dan saat-saat tertentu menarik dari beberapa wilayah prakesadaran agar dapat mengontrol lebih efektif di kemudian hari. Prasadar merupakan sumber kreativitas karena kebebasannya untuk mengumpulkan, membandingkan, dan mengatur kembali ide-ide. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi unsur kreativitas.
Kreativitas sering mendapatkan motivasi dari kebutuhan individu atau kelompok untuk menemukan pemecahan dari sumber daya yang terbatas. Kepuasan dari kebutuhan kita pada setiap tingkat dari hierarki Maslow sering menyediakan motivasi yang kuat untuk menjadi kreatif. Motivasi dapat juga timbul dari kebutuhan organisasional ketimbang dari kebutuhan personal. Selanjutnya, karakteristik individu yang kreatif. Karakteristik individu yang kreatif adalah sikap mental psikologis dan sikap mental yang dimiliki untuk membantu menentukan keterampilan kita untuk kreatif. Ada 14 karakteristik individual lain yang ditemukan untuk mendukung perilaku kreatif, diantaranya 1. Kesadaran dan sensitivitas terhadap problem. Orang yang kreatif memiliki sensitivitas yang tajam terhadap lingkungan yang tidak dimiliki orang lain. Seringkali kurangnya kesadaran terjadi karena terkuncinya dalam pemikiran pola tertentu. 2. Ingatan. Pada dasarnya banyak individu yang kreatif memiliki ingatan, dan beberapa dapat menunjukkan daya ingat yang menonjol. Ingatan jangka panjang yang baik penting bagi kreativitas agar dapat menyimpan sejumlah informasi, sehingga dapat dikombinasikan dalam bentuk luar biasa untuk menghasilkan ide-ide kreatif. 3. Kelancaran. Kelancaran berkaitan dengan kemampuan untuk bangkit sejumlah besar ide-ide dengan mudah. 4. Fleksibilitas. Menunjukkan kepada kemampuan untuk membangkitkan banyak ide. Ada 2 fleksibilitas. Fleksibilitas dalam menghasilkan kelas-kelas dan fleksibilitas dalam menghasilkan transformasi. Fleksibilitas dalam menghasilkan kelas-kelas dalam memecahkan masalah, kita pada umumnya memulai pada tingkat abstraksi tinggi dan mengizinkan penelitian menjelajahi kelas-kelas kemungkinan yang luas. Fleksibilitas dalam menghasilkan transformasi melibatkan pandangan pada problem dalam cara yang baru. 5. Keaslian merupakan kemampuan untuk menghasilkan ide luar biasa, memecahkan problem pada cara yang luar biasa, atau menggunakan hal-hal atau situasi dalam cara yang luar biasa. 6. Disiplin dan keteguhan diri. Pada individu yang kreatif tidak hanya mengembangkan ide-ide baru, tetapi mereka juga bekerja keras dan dengan keteguhan untuk melanjutkan. 7. Kemampuan adaptasi. Pada individu-individu yang kreatif sering terbuka pada pengalaman baru. Mereka memiliki minat yang luas dan sering melompat dari satu ke yang lain dengan mudah. 8. Permainan atau intelektual. Individu-individu yang kreatif suka menggali ide-ide untuk kepentingan mereka sendiri. 9. Humor merupakan kemampuan untuk berinteraksi secara spontan terhadap kejanggalan makna atau pelaksanaan. 10. Nonkonformitas. Orang yang konformis pada umumnya kurang cerdas, kurang fleksibel, dan kurang lancar ketimbang pasangannya. Ia lebih ditekankan secara emosional, mengingkari kemampuan dalam bahwanya yang kreatif kurang percaya pada ide-idenya sendiri, mencari keamanan dan keinginan diterima, dan oleh karena itu menghindari kebaruan. 11. Toleran terhadap ambiguitas. Seorang pribadi yang kreatif secara aktif mengusahakan bertidakpastian, kompleksitas, dan ketidakaturan baik demi tantangan yang hadir dan juga demi kepuasan yang akan dihasilkan bila mana situasi itu dapat dipecahkan. 12. Kepercayaan diri. Orang yang kreatif memiliki kepercayaan dari dalam yang berharga terhadap karya mereka dan sebuah pengertian tentang misi atau keharusan. 13. Skeptisisme. Sebagian besar orang yang adalah konservatif, percaya pada apa yang diketahui dan tidak percaya terhadap apa yang tidak diketahui. Yang terakhir, intelijensi. Orang yang kreatif memiliki intelijensi di atas rata-rata, tetapi tidak perlu mendekati puncak skala.
Di slide berikutnya, saya Dewi Paramitasari akan menyampaikan tentang halangan untuk kreativitas. Penelitian psikologis telah menyatakan bahwa dua belahan otak dalam manusia itu memiliki tipe-tipe pemikiran yang berbeda. Otak kiri mengontrol pemikiran yudisial yang menganalisis, membandingkan, dan memilih. Sedangkan otak kanan dihubungkan dengan perilaku kreatif, yaitu memvisualisasikan dan membangkitkan ide-ide. Sayangnya, semua orang juga secara budaya terkena halangan-halangan internal dan juga eksternal untuk menggunakan kemampuan kreatif mereka. Halangan-halangan ini paling sering dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan dan berbagai rintangan kreativitas. Halangan untuk kreativitas yang pertama yaitu dari kebiasaan. Kebiasaan diperlukan untuk membentuk banyak dari aktivitas harian kita, baik personal dan profesional, tanpa mengeluarkan energi yang tidak perlu. Contohnya, kita mengembangkan kebiasaan seperti cara kita berpakaian, cara kita makan, dan bermain. Hampir setiap kehidupan kita diatur oleh kebiasaan, dan kebiasaan menjadi berurat berakar pada pemikiran kita tanpa sadar. Jelas, kebiasaan secara rutin yang sedemikian rupa demi penyelesaian kuantitatif menghalangi kemampuan kreatif dan pengambilan keputusan. Jadi, kita perlu mengakui akibat dari kebiasaan sebelum kita dapat mengubahnya dan menjadi lebih kreatif. Yang kedua ada halangan kreativitas. Halangan kreativitas memiliki 4 kelas halangan-halangan terhadap kreativitas. Yang pertama halangan perseptual, halangan emosional, halangan budaya dan lingkungan, serta halangan intelektual dan ekspresif. Halangan perseptual adalah halangan yang mencegah seseorang pemecah masalah untuk menerima jelas problem itu sendiri atau informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan problem itu. Halangan-halangan perseptual timbul dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu menstereotipkan dan melabelkan. Yang kedua, kesulitan dalam mengisolasi problem yang sebenarnya. Yang ketiga, sangat umum dari halangan perseptual yaitu halangan dan asumsi artifisial tambahan terhadap sebuah problem. Dan yang keempat, ketidakmampuan melihat sebuah problem dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya ada halangan emosional. Halangan emosional yang umum dan paling umum adalah ketakutan berbuat keliru atau pengambilan resiko. Halangan emosional untuk pemecahan problem yang kreatif melibatkan ketakutan membuat kesalahan atau mengambil resiko, ketidakmampuan mentoleransi ambiguitas, kebutuhan akan keamanan dan keteraturan, acuan untuk menilai ide-ide ketimbang membangkitkannya, dan ketidakmampuan untuk bersikap santai dan melupakan problem untuk sementara waktu. Selanjutnya, halangan budaya dan lingkungan. Halangan budaya dan lingkungan ini diperoleh dari pola-pola budaya dan lingkungan sosial serta fisik dekat kita. Selanjutnya, halangan intelektual dan ekspresi. Halangan intelektual dan ekspresi meliputi pilihan taktik, Yang selanjutnya adalah slide terakhir tentang suasana kreatif. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, alasan-alasan yang menyebabkan kurangnya kreativitas. Apa aja sih alasan-alasannya? Yang pertama yaitu banyak manajer percaya bahwa waktu yang digunakan untuk kreativitas itu memakan banyak waktu yang tersedia yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Yang kedua, beberapa ide dan sugesti kreatif secara politis tidak bijaksana. Kemudian yang ketiga, individu-individu yang kreatif pada umumnya resiko dikeluarkannya tinggi dan dapat diikat oleh perusahaan lain yang membutuhkan talenta dan keterampilannya. Oleh sebab itu, para manajer dalam hal ini tidak suka kepada mereka. Kemudian yang keempat yaitu
Organisasi-organisasi yang sangat kreatif cenderung kurang dapat diramalkan dan mudah berubah daripada organisasi yang menekankan efisiensi dan produktivitas. Beberapa manajer menemukan kondisi seperti ini adalah sebagai hal yang sangat membahayakan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sangat kreatif dapat merupakan beban ekonomi bagi perusahaan. Nah, para manajer ini umumnya dievaluasi berdasarkan hasil ekonomi dari perusahaan tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu faktor-faktor luar yang kondusif terhadap pemikiran kreatif. Yang pertama ada peningkatan kebebasan untuk melakukan sesuatu secara berbeda, mendorong keberanian mengambil resiko, mendorong proyek-proyek yang berangkat dari inisiatifnya sendiri atau idenya sendiri, meningkatkan bantuan dan dalam mengembangkan ide-ide dan meningkatkan waktu untuk usaha individu. Yang kedua yaitu mempertahankan sejumlah kewajiban kerja secara optimal, memperbaiki suasana yang tidak pernah menghukum, menggunakan tingkat pengawasan yang rendah, serta memperbaiki tujuan kerja yang realistik. Yang ketiga yaitu mendelegasikan tanggung jawab, memperbaiki umpan balik segera dan berdasarkan waktu, mendemonstrasikan kepercayaan di dalam daya tahan kerja dalam suasana saling menghormati, mengizinkan para individu itu untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Dan poin yang terakhir adalah mendorong partisipasi dan interaksi dengan yang lain di luar kelompok kerja. Jadi beberapa poin tersebut itu merupakan faktor-faktor luar yang kondusif terhadap pemikiran kreatif. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.